saya tahu mengenai yang Ibu Happy kabarnya kemarin ini sempat meminta bantuan ke LPAI terkait hak anak, ya kan, dari pernikahannya dengan Pak Halilintar. Itu mungkin diceritakan dulu awalnya seperti apa, Kak Seto? Iya, baik. Kemudian saya kenalkan dulu, ini Kak Heni selaku sekjen dari LPAI. Iya. Dan saya stafnya beliau. Iya, baik. Memang sudah pernah mengadu waktu itu Ibu HH melalui kuasa hukumnya yaitu Bapak Dede Gunawan mengadukan mengenai masalah kasus tersebut. Nah, kami sebagai lembaga yang independen di bidang perlindungan anak mencoba untuk memediasi. Jadi kami juga mengundang Bapak HAA untuk berkenan hadir di sini untuk mendapatkan klarifikasi apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana dan sebagainya. Nah, memang kemudian ada staf beliau yang datang yang menjelaskan, katanya beliau akan datang untuk menjelaskan dan sebagainya. Tetapi berkali-kali tidak pernah datang, tidak pernah menghubungi langsung dan sebagainya, dan juga staf beliau juga tidak pernah menunjukkan surat tugas atau surat kuasa sebagai staf beliau begitu. Nah, akhirnya setelah waktu sekitar lebih dari 3 bulan, sekitar 4 bulan lah, 4 bulan, kami menyatakan ya sudah, kami tutup kasus ini, lalu kami menyarankan kepada Bapak Dede selaku kuasa hukumnya, ya sudah silakan menempuh jalur hukum saja. Begitu. Jadi memang pada waktu itu saya sedang banyak tugas keluar sehingga ini dibuat oleh sekjen yang lama dan saya sebagai ketua umum. Tetapi memang kami kalau dalam keadaan darurat jadi satu tanda tangan scan, satunya asli. Beliau sekjen yang lama Bapak Samsul Ridwan itu asli. Berarti memang mengeluarkan rekomendasi ya, Kak Seto ya? Iya, artinya merekomendasi kepada kuasa hukumnya supaya kalau memang ternyata tidak ada kejelasan atau mungkin niat-niat untuk mengklarifikasi, padahal kami juga sudah menyampaikan surat secara santun ke alamat yang tepat, tidak ada tanggapan juga. Akhirnya setelah lebih dari 3 bulan ya kami sarankan untuk menempuh jalur hukum. Sementara memang kami harapkan ada mediasi. Nah, misalnya setelah peristiwa ini kami dihubungi lagi untuk bisa dimediasi, tentu demi kepentingan terbaik bagi sang anak ini, tentu kami akan tetap lakukan. Begitu. Untuk Pak HA sendiri sudah dipanggil berapa kali sih, Kak Seto? Kabarnya sudah 6 kali gitu dipanggil? Iya, memang sudah berapa kali. Kami sedang mencobakan ini berapa surat yang sudah dikeluarkan. Tetapi intinya kami merasa sesuai dengan SOP kami sudah cukup waktu untuk kemudian kami tutup kasusnya dan silahkan kepada yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukum. Nah, bagaimana jalur hukumnya silahkan, karena ini langsung ditangani oleh kuasa hukum beliau yaitu Bapak Dede Gunawan. Waktu melaporkan ke LPAI sendiri, apa sih yang diinginkan oleh pihak Bu Happy sendiri, Pak? Ya, tentu adanya pengakuan bagi anak yang dilahirkan, kemudian yang mungkin juga memfasilitasi berbagai kebutuhan hidupnya, ya, masa depannya, sekolahnya dan sebagainya. Jadi sebagai sesuatu yang wajar, dan sementara pada itu yang diutus untuk mewakili beliau Bapak Ahani menyatakan bahwa akan datang begitu, tetapi pada hari-hari yang sudah ditetapkan beliau juga tidak datang begitu. Boleh tahu laporan ke LPAI sendiri itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, Kak Seto? Ya, mungkin saya harus cek semuanya ya. Tapi di sini 2018. memang sekitar akhir ya November 2018, tanggal 6 November. 6 November 2018. Ya. Jadi kami terus melakukan sampai Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April, ternyata juga belum ada ketegasan sikap dan berita kepastian kapan akhirnya mau memenuhi undangan kami. Ya, akhirnya kami nyatakan terminasi, ditutup, dan kemudian ya silahkan langsung menempuh jalur hukum saja. Boleh saya tambahkan? Iya, Bu Eni. Ya, saya tambahkan. Sebenarnya pada waktu dipanggil, mereka merespon dengan menghadirkan kuasa hukumnya. Tapi pada saat datang, kuasa hukum tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Akhirnya kita atur waktu lagi. Nah, pada waktu itu baru mereka datang lagi sesuai dengan
dengan persyaratan yang kami minta dan mereka membawa, memang ada surat kuasa dari Pak HA. Dan di situ mereka memang mengakui bahwa ada memiliki istri yang lain dan anak yang lain begitu. Mereka mengakui dan tidak membantah hal tersebut begitu. Namun kami melihatnya pada saat proses itu berlangsung terus kelihatannya kok tidak terlalu kooperatif gitu ya. Artinya kalau sudah dipanggil kemudian kami panggil mediasi, seharusnya kasus itu sudah cepat terselesai gitu. Nah, sampai akhirnya kami memutuskan untuk surat rekomendasi untuk kuasa hukum menempuh jalur yang tadi kami sampaikan di surat begitu. Dalam proses mediasi itu sebenarnya yang diinginkan oleh kedua belah pihak itu apa sih, Bu? Ya seperti yang Kak Seto sampaikan tadi bahwa sebenarnya bahwa adanya pengakuan. Kemudian selain pengakuan tentu saja mereka merasa bahwa dari kecil dari dalam kandungan sampai usia 16 tahun dia nggak pernah mendapatkan perhatian gitu. Nah, yang diinginkan oleh pihak Ibu HH adalah bahwa Pak HAA harus memberikan nafkah kepada anaknya. Artinya juga pengakuan yang paling penting karena itu kan menyangkut kondisi kalau pengakuan itu lebih kepada kondisi psikologis anak bahwa ada ayahnya yang mengakui begitu. Tidak hanya semata-mata masalah uang begitu, tapi adanya pengakuan yang jelas dan resmi dari Pak HA. Dari segi lembaga LPAI sendiri usianya sampai berapa sih, Bu? Karena kan saat pelaporan ke Polres sendiri itu baru 16 ya hitungannya ya. Kalau dari segi usia sendiri LPAI bagaimana menyikapinya dengan adanya laporan hak menuntut untuk anak itu? Ya, usia anak adalah 18 tahun. Sampai 18 tahun itu masih tergolong anak, sehingga kalau ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran hak anak, maka mereka melapor ke kami dan kami mencoba untuk ya dengan cara dari mulai mediasi supaya semua bisa diselesaikan dengan baik dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Menurut pengakuan mereka seperti itu, gitu. Jadi dan mereka juga menyampaikan tidak hanya serta-merta hanya nafkah, tetapi bagaimana pengakuan begitu, pengakuan bahwa ada anak lain selain 11 anaknya yang diakui oleh keluarga tersebut. Tapi membawa bukti lengkap akte atau apa, Bu? Iya. Dan itu juga diakui bahwa memang ada istri lain pada waktu itu dan juga ada anak yang dihasilkan dari pernikahan dengan Ibu HH tersebut begitu. Dan itu tidak dibantah. Itu diakui ya, cuma tidak mendapatkan nafkah gitu ya. Iya. Sebenarnya kami berharap tadinya pada saat mediasi proses itu berjalan dengan baik, ditentukan berapa biasanya kami lakukan poin-poin apa saja, tetapi kelihatannya kok dari pihak Pak HA ini kurang kooperatif begitu, sehingga terus kok kelihatannya mereka juga nggak menghubungi kami lagi begitu, sampai akhirnya kami putuskan untuk terminasi. Artinya pertemuan itu baru terjadi satu kali ya antara pihak A dan pihak. Iya. Ada 2 kali pertemuan. Yang pertama pertemuan khusus dengan kuasa hukumnya, kemudian satu lagi pada saat mempertemukan dengan para pihak. Tetapi lagi-lagi memang Pak HAA tidak pernah hadir, begitu, tidak pernah bertelepon dengan kami juga, berkomunikasi dengan kami, semuanya melalui kuasa hukumnya, begitu. Oke, udah. Mungkin pihak HH juga menceritakan nggak sih, Bu, kenapa baru melaporkan ke LPAI pada 6 November 2018? Pihak Ibu Happy. Ibu HH ya, Ibu Happy ya. Kami tidak sampai sejauh itu. Kami hanya sesuai dengan SOP kami bertanya apa harapan mereka terhadap kami LPAI, begitu saja. Jadi kami tidak ingin tahu latar belakang kenapa motif-motifnya ya, lebih kepada motif. Kami tidak sampai ke ranah itu, bukan ranah kami, tapi apa yang diharapkan oleh pihak Ibu HH dengan kehadirannya ke LPAI, begitu saja. Mungkin satu lagi, dampak ke anak sendiri seperti apa sih, Bu, dengan selama ini tidak ada pengakuan dari orang tua ayahnya? Mungkin kalau ini bisa dijawab Kak Seto, karena secara psikologis lebih pada. Iya, setiap anak tentu merindukan citra positif sebagai keluarga yang utuh, ada ibu, ada ayah. Nah, kalau kemudian tentu dari kecil juga bertanya-tanya kemana ayah, dan akhirnya menyadari bahwa ternyata ayah tidak mengakui, ya bagaimana juga akan terluka hatinya. Ini juga berdampak pada berbagai permasalahan psikologis di masa yang akan datang.